Sementara untuk calon wakil presiden, nama Sandiaga Uno juga menempati posisi teratas dengan perolehan 629 suara atau 23,68%. Posisi tersebut diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memperoleh 492 suara atau 18,52%. Dari hasil musrah ini, terlihat nama Sandiaga Uno cukup menonjol. Hal itu disebabkan kesamaan latar belakang tempat. Bagaimana diketahui, Sandiaga merupakan tokoh kelahiran Pekanbaru, Provinsi Riau. Oleh sebab itu, masyarakat Riau cenderung lebih memilih Sandiaga Uno. Dan sangat mendukung Bapak Sandi untuk menjadi pemimpin kita di 2024. Karena Bang Sandi itu orangnya pekerja keras, super dan selalu mengayomi, tidak pernah membedakan ras, budaya ataupun apapun itu selalu dirangkul semua. Ganjar Pranowo ditinggalkan oleh PDIP, saya yakin seluruh rakyat ini siap membuka karpet merah buat Pak Ganjar buat 2024, apalagi relawan Jokowi. Saya punya keyakinan 100% relawan Jokowi akan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Saya lingkarannya lingkaran milenial ya Kang, dari segi mengajak mungkin bisa sambil diskusi santai Kang, share gitu, apa sih Bang Sandi ini seperti apa sih orangnya gitu, terus backgroundnya dia seperti apa, pengalaman dia seperti apa, dan mungkin visi misi dia ke depan ketika dia menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Dan karena kami pelaku UMKM melihat sosok Pak Sandi, beliau sangat mengerti keluh kesah kami, beliau juga sangat peduli terhadap pelaku usaha UMKM dengan turunnya beliau sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gerakan hari ini, gerakan kawan-kawan di Banjarmasin ini merupakan gerakan arus bawah. Gerakan arus bawah yang memiliki keresahan tadi, akhirnya kita menginginkan begitu dengan hari ini dari gerakan arus bawah ini perekonomian kita menjadi. Musyawarah relawan pilih Ganjar dan Sandiaga sebagai Presiden 2024. Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia, gabungan sejumlah relawan Joko Widodo memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai pengganti Jokowi menjadi presiden pada 2024. Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia, Andi Gani, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Rabu mengatakan Ganjar dipilih oleh 921 atau 16,1% dari 5.721 peserta Musra Jawa Barat dalam kelompok calon presiden Harapan Rakyat. Sementara Sandiaga mendapatkan suara dari 16,92% atau 968 dari total peserta. Adapun tokoh-tokoh di bawahnya secara berurutan antara lain Menhan Prabowo Subianto dengan 635 suara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 516 suara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 296 suara, dan Ketua DPR RI Puan Maharani 238 suara. Kemudian ada nama anggota DPR RI Deddy Mulyadi di urutan ke-8 dengan perolehan 164 suara, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Muldoko dengan 147 suara, dan Panglima TNI Andika Perkasa. Andi menjelaskan sebanyak 1.123 pemilih punya kriteria dan karakter calon pemimpin bangsa yang jujur dan bersih. Sebanyak 1.017 lainnya punya kriteria presiden 2024 yang berani, tegas, dan berwibawa. Disusul kriteria lainnya seperti berpengalaman, merakyat, dermawan, berakhlak baik, dan berpendidikan profesional. Peserta Musra Jawa Barat lebih mendambakan pemimpin bangsa yang jujur dan bersih, sekaligus berani, tegas, dan berwibawa serta berpengalaman, ujarnya. Lebih lanjut, Andi menyebut kriteria merakyat cukup tinggi sebagai bagian dari penilaian terhadap seorang pemimpin di mata para peserta dengan total suara 785. Sahabat Ganjar terus dukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Dewan Pimpinan Pusat Sahabat Ganjar yang merupakan kelompok relawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus memberikan dukungan kepada Ganjar agar dapat maju menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Kami dari arus bawah akan terus melangkah, mendengarkan dan kemudian mengakomodir agar masyarakat yang mencintai serta berharap Pak Ganjar menjadi presiden betul-betul dapat terrealisasi,
ujar Dewan Pembina Sahabat Ganjar, Khayatul Maki saat rapat kerja nasional 1 Sahabat Ganjar di Denpasar, Bali pada Sabtu. Ia mengatakan pihaknya memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo karena dinilai sebagai sosok yang akan dapat meneruskan program-program Presiden Jokowi ke depan. Sahabat Ganjar sudah terbentuk di 34 provinsi dan juga terbentuk pada sebanyak 275 DPC di kabupaten dan kota seluruh Indonesia, serta ada di beberapa negara di luar Indonesia. Kami akan terus bergerak dan melangkah, ungkapnya. Khayatul Maki mengungkapkan sahabat Ganjar sangat berharap nantinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP juga dapat mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Relawan sahabat Ganjar juga sedang melakukan upaya pendekatan persuasif terhadap PDIP agar dapat mengusung Ganjar Pranowo. Karena partainya Pak Ganjar Pranowo saat maju menjadi gubernur adalah PDIP. Kemudian, kami juga akan mendorong partai-partai lain untuk juga dapat mendukung Ganjar Pranowo baik partai yang berafiliasi Islam maupun nasionalis, ujar Khayatul Maki. Ketua DPW Sahabat Ganjar Provinsi Bali, Imade Teja mengatakan, pelaksanaan rapat kerja nasional 1 Sahabat Ganjar di wilayah Pulau Dewata adalah salah satu bentuk dukungan relawan pendukung Ganjar untuk pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata Bali yang terdampak pandemi COVID-19. Pihaknya juga akan melakukan berbagai upaya untuk menggalang dukungan masyarakat terhadap Ganjar agar dapat maju menjadi calon presiden pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Semoga nanti setelah kembali dari Bali, masing-masing wilayah DPW dan DPC lainnya juga dapat menyuarakan dan menggelorakan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, ungkapnya.